Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Emerentiana Jaga Ujan, Henry Aprianto, Rizky Pancariandi akan mempresentasikan tentang metode pencarian generate and test. Metode generate and test adalah metode yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Jika pembangkitan sebuah solusi yang mungkin dikerjakan secara sistematis, maka prosedur ini menjamin akan menemukan solusinya. Tetapi jika ruang masalahnya sangat luas, akan memerlukan waktu yang sangat lama. Metode generate and test terdapat dua prosedur penting, yaitu pembangkit, artinya membangkitkan sebuah solusi yang mungkin, dan tes, artinya menguji solusi yang dibangkitkan tersebut. Dengan penggunaan memori yang sedikit, kaidah DFS bisa digunakan sebagai prosedur pembangkit untuk menghasilkan suatu solusi. Prosedur tes bisa menggunakan fungsi heuristik, atau yang akan memunculkan nilai estimasi untuk memutuskan suatu kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam algoritma generate and test. Yang pertama, bangkitkan semua kemungkinan solusi atau membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari kondisi awal. Yang kedua, proses pengujian dilakukan untuk melihat apakah node-node yang dibangkitkan benar-benar merupakan solusi, dengan teknik membandingkan node tersebut dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, jika solusi ditemukan, maka berhenti atau keluar. Akan tetapi jika tidak ditemukan solusi, maka ulangi langkah pertama. Ini node studi kasus yang akan kita gunakan. Pada studi kasus ini, kita menetapkan A sebagai titik awal dan Z sebagai titik akhir. Kita akan menggunakan DFS sebagai metode pembangkitnya. Di bagian ini, kita akan coba melakukan generate and test untuk mendapatkan iterasi atau perulangan yang pertama, menggunakan studi kasus yang ada di slide sebelumnya. Dan di bagian ini kita akan melakukan generate and test untuk mendapatkan iterasi yang pertama menggunakan node yang ini. Untuk iterasi pertama, node atau rute yang di generate atau dibangkitkan itu adalah A, B, D, E, G, Z. Untuk nilai A ke B nya itu 4, B ke D 3, D ke E 4, E ke G 6, G ke Z 7. Jadi hasilnya 24 nilai dari rute ini. Karena ini masih di iterasi pertama, jadi kita belum bisa melakukan perbandingan. Terus untuk iterasi kedua, rute yang dibangkitkan atau di generate adalah A, B, D, E, G, H, sama Z. Untuk nilai A ke B nya 4, B ke D 3, D ke E 4, E ke G 6, G ke H 2, H ke Z 6. Dengan nilai akhirnya 25. Iterasi kedua ini akan kita bandingkan dengan iterasi yang pertama tadi. Iterasi yang pertama tadi nilainya 24,
sedangkan iterasi yang kedua nilainya 25. Jadi karena nilai iterasi pertama lebih kecil, maka iterasi yang akan kita gunakan atau yang akan dipakai adalah iterasi yang pertama. Untuk iterasi ketiga, rute yang kita generate atau bangkitkan adalah A, C, E, G, sama Z. Untuk nilai A ke C 5, C ke E 3, E ke G 6, G ke Z 7. Iterasi ketiga ini akan kita bandingkan juga dengan iterasi yang dipakai tadi, yang memiliki nilai paling kecil, yaitu iterasi pertama. Untuk perbandingan literasi ketiga dan pertama, karena nilai literasi ketiga lebih kecil daripada nilai literasi yang pertama, maka kita akan menggunakan literasi yang ketiga untuk menjadi pembanding dengan literasi berikutnya. Ini untuk literasi yang keempat. Rute yang dibangkitkan atau di-generate adalah A, C, E, G, H, dan Z. A ke C nilainya 5, C ke E nilainya 3, E ke G nilainya 6, G ke H nilainya 2, H ke Z nilainya 6. Literasi keempat ini akan kita bandingkan dengan literasi yang memiliki nilai paling kecil dari perbandingan yang sebelumnya dilakukan, yaitu literasi ketiga. Untuk literasi keempat, nilai akhirnya 22, sedangkan yang ketiga 21. Jadi, yang akan kita gunakan adalah literasi yang ketiga. Karena semua kemungkinan sudah kita generate dan ini adalah hasil akhirnya. Maka literasi yang akan digunakan adalah literasi yang ketiga yang mempunyai nilai paling kecil di antara literasi-literasi lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.